Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Nampaknya anak ibu nggak pada semangat nih. Nah, jadi biar semangat kita nyanyi dulu yuk. Biar belajarnya lebih semangat. Ya, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo lebih semangat lagi. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, hore. Nah, jadi sekarang udah pada semangat kan? Nah, alhamdulillah kalau kalian semua sudah semangat. Baiklah, sebelum di minggu lalu kita pelajaran tentang apa? Ya, kita membuat kelompok untuk mengerjakan soal. Nah, jadi minggu lalu kan ibu sudah pernah kasih tugas untuk kalian. Apakah sudah siap? Nah, baiklah. Sekarang kita memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang budi pekerti. Akan memulai pelajaran kita pada hari ini yang pertama sekali, yaitu tentang musyawarah. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa sih itu musyawarah? Untuk apa sih itu? Apa sih manfaatnya dan tujuannya itu? Nah, jadi tidak ada yang tahu. Baiklah, kalau misalnya kalian tidak ada yang tahu, tolong dengarkan ibu, tolong dengarkan penjelasan dari ibu. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan. Baiklah, yang pertama sekali yaitu musyawarah. Musyawarah ini yaitu membicarakan sesuatu secara bersama untuk mengambil keputusan. Dan musyawarah ini juga sering dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi musyawarah ini juga menghindari pertengkaran atau permusuhan. Nah, jadi dengan adanya musyawarah ini, kita bisa menghindari yang namanya itu kayak pertengkaran, permusuhan, ada yang marah-marah kayak gitu ya. Jadi buat kalian semua jangan ada permusuhan antara kalian ya. Nah, baik. Jadi selanjutnya ini ada hasil dari musyawarah berupa keputusan bersama ataupun kesepakatan bersama. Nah, jadi di sini ada contoh tentang musyawarah di dalam keluarga yang pertama sekali ya. Misalnya kita memutuskan untuk liburan ya. Misalnya kita mau liburan ke yang dekat-dekat saja ya, ke hutan lindung Kota Langsa misalnya. Jadi kita harus bermusyawarah sesama keluarga kita ya. Nah, jadi yang kedua ini ada musyawarah di lingkungan sekolah ya. Misalnya kita membahas tentang aturan-aturan di sekolah, ketertiban di sekolah, ya pokoknya peraturan-peraturan di sekolah itu kita harus bermusyawarah sesama guru dan murid-murid ya. Nah, jadi yang selanjutnya ini ada musyawarah di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi misalnya di sini kita membahas tentang ketertiban di masyarakat, kebersihan di masyarakat, ataupun keamanan dan lingkungan. Nah, jadi buat kita di sini kita harus menjaga lingkungan kita. Yang pertama sekali kita harus menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang kedua kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar lingkungan kita ini bersih, sehat dan asri ya.
Jadi kita sebagai manusia di sini kita harus menjaga kebersihan. Yang pertama sekali kita harus menjaga kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh jorok-jorok ya. Yang kita harus hidup bersih biar kita sehat ya. Nah, jadi selanjutnya itu ada musyawarah di negara ya. Misalnya kita membahas tentang perundang-undangan, ketertiban warga negara dan hak warga manusia ya, hak warga negara ya. Maaf. Selanjutnya ada dasar bagi dilakukannya musyawarah. Yang pertama di sini ada setiap manusia mempunyai tingkah laku atau pemikiran yang berbeda-beda. Nah, jadi contohnya di sini setiap manusia ini pasti adanya kita mempunyai sifat atau perilaku yang berbeda-beda atau pemikiran yang berbeda-beda ya. Yang kedua, suatu masalah akan lebih baik jika dipecahkan secara bersama-sama. Nah, jadi kita sebagai manusia di sini kita harus misalnya kita ada mempunyai sesuatu masalah, jadi kita ini harus menceritakan sesama teman kita tentang apa permasalahan kita kayak gitu ya. Dan yang ketiga ada hasil pemikiran orang banyak lebih baik daripada hasil pemikiran sendiri. Yang keempat ada tanpa melalui musyawarah banyak yang terpaksa melaksanakannya. Nah, misalnya contohnya dari di sini tanpa melalui musyawarah banyak orang yang terpaksa melaksanakannya. Misalnya seperti bergotong royong. Kita sebelum bergotong royong ini kita harus bermusyawarah dengan sesama masyarakat. Jadi kalau misalnya kita tidak bermusyawarah dengan sesama masyarakat, jadi apa yang kita lakukan itu kita secara terpaksa. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu itu dengan secara terpaksa. Jadi di sini kita harus bermusyawarah bersama-sama biar kita mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas kayak gitu ya. Nah, jadi sampai di sini penjelasan Ibu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, cukup sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan. Dan minggu depan Ibu masuk sudah harus dikumpul di meja Ibu ya. Tugasnya tolong dicatat ya. Nah, yang pertama tugas kalian, Ibu mau kalian mencari gambar contoh-contoh dari yang pertama musyawarah di sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara ya. Nah, jadi tolong kalian carikan foto-foto atau gambar-gambar contoh dari yang Ibu bilang tadi ya. Nah, jadi sebelum kita menutupi pembahasan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa dulu ya. Nah, baca doa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.